Aku adalah seorang lelaki Persia dari penduduk Asfahan. Jadi ada wilayah sampai sekarang masyhur kota Asfahan. Tepatnya penduduk salah satu kampung Asfahan yang bernama Ji. Seperti itu saja, JI ya. Ayahku adalah kepala kampung di situ atau kepala suku, dan aku adalah makhluk Allah yang paling dicintainya. Begitu besarnya cintanya kepadaku sampai-sampai ia mengurungku di rumah, layaknya seorang gadis perawan yang dipingit. Lalu aku bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Majusi, penyembah api. Hingga menjadi orang yang mengurusi api sesembahan dan menyalakannya, tanpa membiarkannya padam walau sesaat pun. Dan ayahku memiliki lahan yang besar. Sampai sini saya tanggapi dulu. Jadi sebagian buku juga menukil kalau ayahnya Salman memang adalah pendetanya Majusi. Dia memang penyembah api. Dan dia mengkader anaknya untuk menjadi itu. Supaya anaknya tidak terpengaruh dan hanya fokus di situ, maka dikurunglah di rumah. Dan kerjanya hanya ikut sama ayahnya setiap hari pergi ke tempat pembakaran api, dia bakarin, ditambahin kayu bakar supaya lebih besar, kemudian menerima tamu-tamu yang untuk menyembah api tersebut. Lalu kemudian dia katakan, suatu hari ayahku sempat sibuk di bangunan miliknya, lalu berkata kepadaku, wahai anakku, sesungguhnya aku sibuk dengan pembangunan gedung ini atau gedung hari ini, mau bangun bangunan, hingga tidak sempat mengurusi lahan milikku. Ada lahan luas, ada kebun-kebunnya, ada hewan-hewan ternaknya. Pergilah ke sana, tengoklah. Pertama kali ayahnya Salman suruh Salman keluar. Biasanya cuma ke tempat lain. Biasanya cuma dari rumah ke tempat sembahan api. Itu saja kerjanya. Dikawasi sama ayahnya ketat sekali. Dari pagi keluar ditemani terus sampai pulang lagi ke rumah ditemani terus. Baru kali itu pertama kali dia dibolehkan oleh ayahnya untuk menengok lahan. Ya. Lalu ia menyuruhku mengurusi sebagian apa yang diinginkannya di sana. Kemudian aku pergi menuju lahan miliknya itu. Lalu aku sempat melintasi sebelum tiba di lahan itu salah satu gereja milik orang-orang Nasrani. Di dalamnya aku mendengarkan suara mereka yang sedang melakukan ritual ibadah. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu ya, atau di luar rumahku. Karena ayahku biasa mengurungku dalam rumah. Tak kala aku melintas dan mendengar suara mereka, maksudnya orang-orang Nasrani tadi, aku menemui mereka untuk melihat dari dekat apa yang sedang mereka lakukan. Tak kala melihatnya bergabung masuk ke dalam gereja, ritual mereka itu membuatku kagum. Lalu aku tertarik dengan urusan mereka itu dan berkata pada diriku, demi Allah, waktu itu sebenarnya dia diceritakan setelah Islam. Zaman dulu dia mengatakan demi Tuhan, ya. Dia menganggap api Tuhannya. Ini lebih baik dari agama yang kami peluk. Ya. Demi Tuhan aku tidak meninggalkan mereka hingga matahari terbenam. Ya, tapi Salman Al-Farisi karena seorang Islam dia mengatakan demi Allah aku tidak tinggalkan gereja pada saat itu sampai matahari terbenam. Dari pagi mereka ritual sampai malam. Aku tidak mendatangi lahan milik ayahku, namun sebaliknya aku masuk ke dalam gereja dan bertanya, dari mana asal agama ini? Mereka menjawab, dari negeri Syam. Nah, negeri Syam 4 negara, sekarang Jordania, Palestina, Lebanon dan Syria. Dulu Syam. Kemudian aku kembali menemui ayahku, sementara ia telah mengirim orang untuk mencari aku. Aku telah membuatnya sibuk hingga ia meninggalkan seluruh pekerjaannya. Maksudnya gara-gara Salman hilang jejak, maka ayahnya sibuk dan mencarinya. Tak kala datang menemuinya, ia berkata, duhai anakku, dari mana saja engkau? Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu melakukan apa yang telah aku perintahkan itu? Kan aku suruh kamu ke lahan, urusin dan itu. Kenapa kamu buat yang lainnya? Lalu aku berkata, wahai ayahanda, aku melintasi orang-orang yang melakukan ritual ibadah di gereja. Aku tertarik melihat apa yang mereka lakukan dalam agama mereka. Demi Tuhan, aku masih di tengah-tengah mereka hingga matahari terbenam. Ya. Ia berkata, duhai Ananda, tidak ada kebaikan pada agama itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu itu lebih baik darinya. Aku berkata, sekali-kali tidak. Demi Tuhan, ia adalah lebih baik dari agama kita. Ya. Jadi pada saat itu, perlu juga diketahui orang-orang penyembah Majusi ini, kerjanya datang ke dekat api, kemudian mereka melemparkan sesuatu ke dalam api sebagai korban, apa saja, hewan hidup lah, uang lah, emas, pokoknya mereka begitu ritualnya. Lalu kadang-kadang mereka mengelilingi api tersebut, lalu kemudian mereka memberikan sesuatu pada pendeta, lalu mereka pulang. Seperti itulah. Dan tidak ada sesuatu yang mereka rasa ini apa, tidak ada bekas keimanannya. Ya, tidak jelas Tuhan ini siapa, apalagi api tersebut setiap hari harus ditambah kayu bakar supaya membesar. Kalau tidak maka dia akan padam dengan sendirinya. Dan itu yang dianggap Tuhan. Makanya Salman radhiyallahu anhu mengatakan,
Agama mereka lebih baik daripada agama kita. Gitu. Kata Salman, lanjutannya adalah, lalu ayah mengkhawatirkanku akan lari pergi ke gereja itu lagi. Maka ia mengikat kakiku, kemudian mengurungku di rumahnya. Aku mengutus seseorang untuk menemui orang-orang Nasrani itu. Lalu aku berpesan kepada mereka, bila ada rombongan pedagang Nasrani datang dari negeri Syam, beritahukanlah kepadaku tentang mereka. Lalu datanglah rombongan pedagang Nasrani dari negeri Syam kepada mereka. Maksudnya datang ke Persia tadi, Asfahan. Kemudian mereka mengabarkan kepadaku tentang rombongan itu. Lalu aku berpesan lagi, bila orang-orang itu sudah menuntaskan urusan mereka dan ingin pulang ke negeri mereka, tolong kabarkan kepadaku. Maka tak kala orang-orang pedagang tadi akan pulang, mereka memberitahukan kepadaku tentang hal itu. Maka aku pun melepaskan rantai besi dari kakiku, kemudian aku pergi bersama mereka hingga aku tiba di negeri Syam. Jadi sampai sini cerita tentang bagaimana dia dulu menyembah api sama ayahnya, dan akhirnya dia meninggalkan rumah ayahnya untuk mencari kebenaran yang sedang dia rasakan. Dia ingin mencari apa nih, mana yang lebih baik, seperti itulah. Maka akhirnya dia pun ikut dengan kafilah dagang, dan zaman dulu orang selalu cuma ikuti kafilah dagang saja. Ya, kalau orang mau safar kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, mereka harus cari ada kafilah dagang nggak? Orang-orang pakai unta, pakai kuda, nanti berapa banyak mereka ikut, nanti mereka bayar kepada kafilah tersebut. Kafilah itu biasa punya pengawal-pengawal, kalau ada perampok mau merampok, maka dilawan, seperti itulah. Maka orang banyak bawa dagangannya, bawa keluarganya pindah dari kota ke kota lain. Tidak ada cara lain pada zaman itu. Orang kalau safar sendiri itu terlalu berani gitu. Maka mereka harus ikuti kafilah. Ketika tiba di negeri Syam, sekarang sudah tiba ke negeri Syam, dia jalan. Aku bertanya, siapa pemeluk agama ini yang paling baik? Langsung bertemu orang Nasrani, dia menganut agama Nasrani, lalu dia mengatakan, siapa pemeluk agama ini yang paling baik? Kalau kita siapa yang paling soleh, yang paling pintar, yang paling alim? Maka mereka mengatakan uskup di gereja, ada pendeta di gereja paling besar di negeri Syam pada saat itu. Maka aku datang kepadanya seraya berkata, aku tertarik dengan agama ini dan ingin tinggal bersamamu, untuk mengabdi kepadamu di dalam gerejamu. Aku ingin belajar dan melakukan ritual ibadah bersamamu. Maka uskup itu pun berkata, masuklah. Lalu aku masuk bersamanya. Rupanya, kata Salman, ia adalah seorang lelaki yang buruk. Ia menyuruh jemaahnya untuk bersedekah dan menyemangati mereka untuk melakukannya. Lalu apabila mereka sudah mengumpulkan untuknya sejumlah barang dari sedekah itu, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak membagikan kepada orang-orang miskin. Hingga ia berhasil mengumpulkan 7 kilal atau 7 peti besar, ya, tempayan, emas dan perak. Lalu aku benar-benar membencinya, kata Salman, setelah melihat apa yang dilakukannya. Kemudian ia pun mati, si uskup tadi mati. Ketika orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya, aku berkata kepada mereka, sesungguhnya orang ini adalah orang yang buruk. Ia menyuruh kalian bersedekah dan menyemangati kalian, lalu bila kalian sudah telah mengumpulkan, lalu kemudian pada saat kalian telah mengumpulkan harta kalian, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Maka para jemaahnya di situ mengatakan, dari mana kamu tahu tentang itu? Kata Salman, aku akan menunjukkan kepada kalian di mana harta itu disimpan. Lalu mereka berkata, tolong tunjukkan kepada kami. Lalu aku menunjukkan kepada mereka lokasinya. Kemudian mereka keluar dari tempat tersebut, mereka mengeluarkan dari tempat sembunyian tersebut sebanyak 7 kilal atau 7 peti emas dan perak. Tak kala melihat hal tersebut, mereka mengenal uang-uang mereka dan harta mereka. Mereka berkata, demi Allah sekali-kali kami tidak akan menguburkannya. Lalu mereka menyalipnya dan melemparinya dengan batu. Di sini juga sebuah pelajaran penting, ya. Bagaimana memang Salman radhiyallahu anhu fitrahnya sebelum masuk Islam sudah bersih. Sekarang dia sebagai pengawal uskup, gitu kan? Dia seperti pengawal pendeta. Dia bisa saja cuma dia yang tahu tempat penyimpanan harta itu. Dia bisa mengambil, pendeta itu mati tanpa sempat menikmatinya. Dia bisa membawa lari dan seterusnya. Orang tidak ada yang tahu. Tapi kejujuran membawanya pada hal tersebut. Dia pun mengatakan ada di sini, ambillah ini punya kalian. Dia tidak minta sedikit pun. Setelah itu, orang-orang mendatangkan pendeta lain dan mengangkatnya untuk menggantikan uskup tersebut. Aku belum pernah melihat seorang lelaki yang melakukan ritual sepanjang hari. Di sini terjemahan sebenarnya dikatakan ibadah 5 waktu. Nah, ibadah 5 waktu, soal 5 waktu itu dalam Islam. Orang-orang Nasrani mereka dikatakan ibadah sepanjang waktu, ya. Yang menurutku lebih baik darinya, dari orang yang pertama yang jahat tadi, atau lebih zuhud darinya terhadap kehidupan dunia, atau lebih mencintai dan lebih mementingkan kehidupan akhirat darinya.
dari uskup yang pertama, baik di siang maupun di malam hari. Karena itu aku amat mencintainya dengan kecintaan yang belum pernah aku berikan kepada orang lain sebelumnya. Lalu aku tinggal bersamanya untuk waktu yang cukup lama. Kemudian tibalah saat kematian menjemputnya. Jadi pendeta yang kedua sekarang juga mati. Lalu aku berkata kepadanya sebelum ia meninggal, wahai fulan, sesungguhnya aku telah bersamamu dan aku mencintaimu dengan kecintaan yang belum pernah aku curahkan kepada orang lain sebelummu. Seperti yang kau lihat saat ini telah datang kepadamu ketentuan Allah. Kau sudah sakit keras dan akan mati. Maka kepada siapa engkau wasiatkan agar aku mengikutinya? Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka pendeta itu mengatakan, wahai anakku, demi Allah aku sekarang tidak tahu siapa yang masih menjalankan agama sepertiku. Orang-orang telah mati lalu merubah dan meninggalkan kebanyakan ajaran yang dulu mereka amalkan. Kecuali seorang laki-laki di Mosul. Dan Mosul nama sebuah kota di Irak. Ya. Dan dia jauh ini. Jadi perlu kita ketahui ya, kalau misalnya handphone ini digambarkan Jazirah Arab, maka di utara Jazirah bagian atas itu negeri Syam, ya. Palestina, Jordania, Lebanon, Syria. Irak itu ada di timurnya, ya. Perjalanan jauh ini. Perjalanan bisa 1 bulan pakai kuda pada zaman itu, jauh sekali. Apalagi Mosul ini salah satu kota terpencil di Irak. Jadi daerah timur, dia dari utara ke daerah timur. Tapi pendeta ini bilang, saya tidak tahu lagi ada orang yang saya bisa rekomendasikan kecuali satu orang pendeta seperti saya yang mungkin dia masih soleh, masih baik. Dia menjalankan apa adanya yang tersebutkan dalam Injil. Di Mosul, maka temuilah dia. Ia masih mengamalkan apa yang aku amalkan. Tak kala orang itu mati dan selesai dikuburkan, kata Salman, aku menemui orang yang tinggal di Mosul itu. Berarti ini sekarang pendeta yang ketiga. Ketika bertemu aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan yang ada di negeri Syam telah berpesan kepadaku saat menjelang ajalnya agar aku menemuimu, lalu memberitahukan kepadaku bahwa engkau masih menjalankan ajaran agama seperti dirinya. Orang itu berkata kepadaku, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Aku mendapatinya sebagai sebaik-baik orang yang masih menjalankan ajaran agama sebagaimana temannya.